Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Rabu teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Dan tentunya untuk membuat hari Rabu ini tidak kekurangan apapun, seperti biasa channel Bung Harpa akan menyapa kalian dimanapun kalian berada, mau di dalam negeri, dari Sabang sampai Merauke, dan juga tentunya yang banyak juga yang dari luar negeri ya, ada di Dubai, di Kurdistan dan lain-lain. Oke, mungkin kalau kalian baca judul di thumbnail atau di judul video kali ini, memang mungkin kalian berpikir agak sedikit clickbait ya, tapi seperti biasa channel ini bukan channel yang suka menyebarkan hoax dan juga gimmick-gimmick ya, karena memang ini tergolong info A1 juga, bukan tergolong, memang info A1 dan ada quotation-nya terkait dengan alasan mundurnya pengambilan sumpah Mads Hilgers ya. Ini gua tekankan di Mads Hilgers, tidak ada statement dari yang gua dapat ini soal Reinders, tapi mungkin ya akhirnya jadi dipaketin, jadi dibarengin alasan ini sehingga akhirnya dua pemain ini sekaligus nanti pengambilan sumpahnya jadi hari Senin depan ya, hari tanggal 30 ya, yang seperti udah gua paparkan di beberapa video sebelumnya. Nah, jadi di sini tulisannya ya, ini dari salah seorang yang sangat penting di lingkaran satu timnas atau PSSI, yang kalau gue sebutin inisialnya kalian pasti tahu. Ya, yang pasti di namanya itu ada huruf G-nya. Udah itu aja. Ini pun kalian kayaknya bisa nebak. Ya, jadi karena etika jurnalistik gue nggak akan menyebut namanya. Tapi kalau suatu saat misalnya ini jadi rame atau apa, ya gue ada bukti screenshotnya ya. Jadi intinya ada yang nanya nih, ya kapan nih Hilgers dan Eliano disumpah resmi WNI? Pada nggak sabar nunggu debutnya. Nah, kira-kira itu pancingannya. Kemudian orang ini, sumber informasi A1 ini mengatakan nunggu mereka agak lega pertandingannya ya. Mes lawan MU dan pertandingan Liga minggu ini sulit diganggu. Jadi teman-teman, seperti yang mungkin sebagian dari kalian juga sudah tahu, malam ini sebenarnya ya, malam ini tepatnya pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, jadi subuh nanti, hari sudah memasuki hari Kamis, itu Twente akan menghadapi Manchester United. Ini pertandingan yang gak kaleng-kaleng, pertandingan yang sangat penting, dan juga kemungkinan ini akan menjadi pertandingan terbesar dalam hidupnya Hilgers ya. Sayang dia belum jadi WNI nih teman-teman ya. Seandainya dia disumpah dulu, maka dia akan menjadi orang WNI pertama yang bermain menghadapi MU, dan juga mungkin akan menjadi pemain Indonesia pertama yang merumput di Old Trafford. Ya, dan mungkin juga akan menjadi pemain pertama yang main di Europa League. Ini banyak banget rekor. Tapi ya udahlah, leave it alone. Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan suatu saat nanti benar-benar ada pemain Indonesia main di Europa League, bahkan juga di Champions League ya, bahkan bermain dengan klub-klub besar Madrid, MU, City, Arsenal, Barcelona dan lain-lain. Nah, jadi memang selain akan menghadapi MU nanti dini hari, itu juga tanggal 29, itu berarti hari Minggu, itu mereka akan menghadapi NAC Breda ya. Ini penting banget, kenapa? Karena dalam upaya untuk memompa atau mendorong posisi Twente yang saat ini sudah cukup bagus sebenarnya, peringkat 4, untuk naik lebih tinggi lagi ya. Jadi itu mengapa sejauh ini, atau alasan dibalik penundaan sumpah dari Mads Hilgers ya, karena memang peran dari selain pertandingan ini penting, peran dari Mads Hilgers ini di Twente ini sangat krusial teman-teman ya. Ini kalau kita lihat raportnya yang bersangkutan, dia selalu bermain musim ini ya, selalu bermain di 5 laga terakhir Eredivisie, tidak pernah tergantikan. Memang di awal laga sekali ketika Twente menghadapi NEC Nijmegen, klubnya Verdong, di mana saat itu Twente menang 2-1. Memang tidak ada nama Mads Hilgers, tapi alasannya semata-mata karena dia
eh, ternyata akumulasi kartu. Jadi di pertandingan terakhir musim lalu nih waktu Twente menghadapi Zwolle, timnya Rangers, itu Hilgers mendapatkan kartu kuning. Jadi sebelumnya udah dapat juga, jadi akumulasi kartu. Maka di pertandingan pembuka tadi itu lawannya klubnya si Calvin Verdong, dia nggak bisa main di pertandingan pertama sekali. Nah di 5 laga sisanya itu Hilgers selalu main ya. Bahkan kalau kita lihat di kualifikasi Europa League ya, di mana Twente itu berhadapan dengan FC Salzburg, itu di 2 laga itu Hilgers selalu main. Jadi lawan Salzburg dulu away, kalah, nanti gue share deh biar enak ya. Kalah 2-1 ya, kemudian ada pertandingan dulu nih Eredivisie, pertandingan perdana musim ini. Dia nggak main karena akumulasi kartu. Kemudian di pertandingan leg kedua di Twente, itu Twente menang Twente bermain imbang 3-3 ya, 3-3 di mana dia di situ juga mencetak gol gitu. Jadi betapa pentingnya peran Mads Hilgers sehingga memang dia harus fokus di pertandingan lawan MU nanti. Dan tentunya modal Mads Hilgers atau Twente dalam hal ini juga cukup positif. Kenapa? Karena itu tadi dalam 2 laga terakhir kita lihat bagaimana Twente sangat perform ya, mengalahkan Heerenveen yang kalau kita lihat sebenarnya Heerenveen ini papan tengah atas ya, dengan skor 2-0, kemudian mengalahkan timnya Tom Haye gitu dengan skor 5-0. Jadi 2 pertandingan terakhir yang dikalahkan mantan timnya Tom Haye dan Nathan, kemudian terakhir mengalahkan timnya Tom Haye ya. Tom Haye kita tahu ada di Almere City dengan skor 5-0. Dan dalam 2 laga itu juga kita lihat bagaimana peran Mads Hilgers sangat luar biasa. Dia juga bukan hanya membawa Twente itu menang dari lawan-lawannya, tapi juga mencatatkan clean sheet ya, 2 kali clean sheet berturut-turut. Jadi kalau kita hitung-hitung nih sejak lawan Zwolle 1-1 itu mereka kebobolan di menit ke-8. Artinya kalau dihitung-hitung secara matematik berarti 180 ditambah 82 berarti berapa tuh? 262 menit. 262 menit kurang lebih ya, belum lagi injury time. Jadi mungkin 270 menit gawang Twente yang dikawal oleh Mads Hilgers tidak kebobolan. Nah, bahkan persiapan untuk menghadapi MU ini pun dilakukan lebih cepat ya. Mereka juga sudah tentu saat ini udah di Manchester, jadi mereka cukup cepat lah. Kalau nggak salah tuh 2 hari lalu ya, hari Senin atau Selasa mereka sudah ada di sana untuk persiapan menghadapi partai yang sangat luar biasa ini. Dan tentunya kita pasti sama-sama nonton. Nah, pertanyaan gue, kalau kalian kan pasti banyak nih, fans MU ini kan paling banyak di luar di dunia, di Indonesia juga termasuk. Nah, pertanyaan gua, kalian coba ngaku jujur kalau kalian fans MU, apakah ini, jangan jawabnya tricky ya, apakah kalian akan mendukung MU menang atau kalian mendukung Twente yang menang? Jawab aja jujur, nggak ada konsekuensinya kok. Jadi jangan jawab ya maunya MU yang menang tapi Twente-nya Hilgers golin 3 tuh, nggak ada. Ya, kalau kalian fans MU boleh juga sih kalau nggak fans MU, tapi kalau nggak fans MU kalian udah pasti dukung Twente. Kalau kalian fans MU, ya gue pengen tanya jujur, kalian dukung MU menang atau Twente yang menang? Nah, tinggalkan jawaban kalian, kita diskusi santai sambil ngopi. Ya kalau gue udah jelas ya, pasti gue dukung Twente yang menang. Bahkan kalau bisa Hilgers tidak kebobolan, kalau bisa lagi cetak gol ya. Tapi ya apapun itu, gue rasa kita senang lah ngelihat perkembangan dari calon pemain tim nasional kita, Mads Hilgers, yang memang sangat luar biasa perannya di Twente. Dan musim lalu pun dia juga cukup ciamik ya, membawa Twente finish di peringkat ke-3 ya kalau kita bicara Liga, dan lebih bagus dari Ajax ya. Ajax memang tahun lalu terseok-seok di peringkat ke-5, tapi kalau kita bicara Liga Belanda ya itu seperti bicara Liga Spanyol, peringkat 3 itu di luar Barca dan Madrid ya, mungkin itu sudah seperti juara. Jadi luar biasa penampilan. Dan tahun lalu pun Mads Hilgers menurut gua cukup kontributif kalau kita lihat selama 1 musim ya. Kalau kita bicara hanya di Eredivisie itu dia 28 kali main teman-teman ya, dari Eredivisie itu 18 tim, berarti 34. Jadi dia hanya absen sekitar 6 pertandingan. Jadi lumayan ya, bukan lumayan ya, sangat-sangat vital berarti posisinya di lini belakang dari Twente. Jadi benar-benar ini adalah pemain grade A yang
izin mohon ya buat Bang Arya dan juga Pak Erick Thohir ini jangan sampai meleset nih. 3 Oktober harus sudah resmi dia bisa tampil, didaftarkan sehingga siap menghadapi Bahrain dan China yang kita tahu ini sangat penting dalam upaya kita untuk mewujudkan mimpi 279.999.998 ya fans timnas yang ingin melihat kita tampil di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada Piala Dunia 2026. Oke, jadi sudah terungkap ya. Ini sekali lagi ada quotation-nya, ada komennya. Kalau dia bohong atau enggak kita nggak tahu. Dan ini masuk akal juga ya. Kalau makanya tadi gue jelaskan juga dengan data, fakta dan juga data faktual di lapangan dan tentunya ya kita berharap ya sentuhan Midas dan juga lobby-lobby cantik ya Pak Erick dan kawan-kawan ini bisa juga memuluskan langkah Meshilgers khususnya dan Reinders satu paket bisa disumpah hari Senin dan pindah federasi diurus Selasa, Rabu dan Kamis depan sudah bisa didaftarkan untuk menghadapi Bahrain dan China. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan pemaparan gue tadi memberikan asupan dahaga kalian akan informasi perkembangan soal timnas. Dan seperti biasa tinggalkan komen apapun itu, yang penting kita sopan, jaga lisan, boleh berbeda pendapat, mau sama juga silahkan ya teman-teman. Terima kasih udah menyimak video gue dan seperti biasa gue berharap kalian dalam keadaan sehat, selamat aktivitas dan sampai jumpa.